Menyusun deskripsi bagian pada teks deskripsi Curug Ibun Pelangi. Setelah kita mengenal objek dalam teks deskripsi, langkah selanjutnya adalah menjelaskan bagian-bagian objek tersebut secara rinci. Dalam teks deskripsi, bagian itu disebut deskripsi bagian. Pada bagian ini, penulis harus mampu menggambarkan objek secara rinci agar pembaca dapat membayangkan suasana objek tersebut. Sekarang coba perhatikan gambar Curug Ibun Pelangi ini, apa saja yang kalian lihat? Pepohonannya masih hijau, udaranya terlihat sejuk dan airnya terlihat jernih. Batu-batunya juga besar, Bu. Bagus sekali. Nah, semua hasil pengamatan itu bisa dijadikan deskripsi bagian dalam teks deskripsi. Tetapi, seringkali siswa hanya menuliskan kalimat yang terlalu singkat. Misalnya, curugnya indah. Menurut kalian, apakah kalimat itu sudah cukup jelas? Belum, Bu, karena belum dijelaskan indahnya seperti apa. Tepat sekali, itulah salah satu masalah dalam menulis teks deskripsi. Banyak siswa belum mampu menggambarkan objek secara detail sehingga pembaca sulit membayangkan objek yang dijelaskan. Lalu bagaimana solusinya? Harus menjelaskan lebih rinci, Bu. Benar, penulis dapat menggunakan pengamatan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Contohnya seperti ini. Air terjun Curug Ibun Pelangi mengalir deras dengan air yang jernih. Suara gemericik air terdengar menenangkan, sementara udara di sekitarnya terasa sejuk karena dipenuhi pepohonan hijau. Kalimatnya jadi lebih jelas dan mudah dibayangkan. Dalam deskripsi bagian, kita harus menggunakan kata-kata yang rinci dan menarik agar pembaca seolah-olah melihat langsung objek tersebut. Selain itu, penggunaan kata sifat juga penting, misalnya kata jernih, sejuk, indah, dan asri. Dengan begitu, teks deskripsi akan terasa lebih hidup. Semakin rinci penjelasannya, akan semakin mudah juga pembaca membayangkannya. Selain menjelaskan secara rinci, deskripsi bagian juga harus disusun dengan runtut supaya pembaca lebih mudah memahami isi teks. Maksudnya runtut bagaimana, Bu? Maksudnya penjelasan objek harus berurutan. Misalnya kita mulai mendeskripsikan Curug Ibun Pelangi dari air terjunnya terlebih dahulu, lalu suasana di sekitarnya, kemudian udara dan suara yang terdengar di tempat tersebut. Nah, jadi dalam menulis deskripsi bagian, kalian harus memperhatikan detail objek, menggunakan hasil pengamatan panca indera, dan memilih kata-kata yang tepat agar pembaca mudah membayangkan objek yang dijelaskan. Sekarang coba kalian buat satu kalimat deskripsi bagian tentang Curug Ibun Pelangi dari gambar berikut ini. Pengunjung Curug Ibun Pelangi terlihat melakukan berbagai aktivitas. Ada yang berfoto, duduk bersantai, dan ada yang bermain air. Para pengunjung menunjukkan bahwa mereka menikmati keindahan tempat wisata alam tersebut. Betul sekali, kalian sudah mampu menyusun deskripsi bagian dengan baik menggunakan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara menyusun simpulan pada teks deskripsi agar tulisan menjadi lebih lengkap dan bermakna. Mari kita lanjutkan ke video ketiga.